Berikut ini merupakan guideline laporan akhir pelindungan hutan acara ke-6 yaitu faktor abiotik dan biotik. Jadi seperti biasa teman-teman silahkan tuliskan bab 4 di sini hasil dan pembahasan, bukan pengamatan ya. Ini pembahasan. Kemudian di hasil pengamatan itu cukup ada satu tabel parameter faktor lingkungan abiotik. Nah, ini silahkan teman-teman silahkan ditulis tangan saja, digambarkan tabelnya ya. Isinya ada intensitas cahaya sampai dengan derajat keasaman tanah, kemudian ini parameter, kemudian ini alat pengukur, ini satuan ukurnya. Kemudian di pembahasan 4.2 ini agak menjorok ke kanan, ini adalah 4.2.1 deskripsi pengaruh lingkungan abiotik. Di yang A, ini pakai A ya kita ya. Itu jangan lupa ini awal paragraf menjorok ke kanan. Silahkan jelaskan dan jabarkan secara lengkap apa yang terjadi apabila suatu tanaman di hutan mendapatkan intensitas cahaya matahari yang cukup atau sesuai. Kemudian bagaimana jika kasusnya berlebihan atau terlalu panas, dan bagaimana jika terlalu sedikit intensitas cahaya mataharinya atau biasanya ternaungi. Kemudian bagaimana cara penanggulangannya. Kemudian yang B itu kelembaban udara. Itu silakan teman-teman jelaskan dan jabarkan secara lengkap apa yang terjadi apabila suatu tanaman di hutan mendapatkan kelembaban udara yang cukup atau sesuai, bagaimana jika kasusnya berlebihan atau terlalu lembab, dan bagaimana jika terlalu kering. Bagaimana cara penanggulangannya. Selanjutnya yang C, itu silakan teman-teman jelaskan dan jabarkan secara lengkap apa yang terjadi apabila suatu tanaman di hutan mendapatkan kelembaban tanah yang cukup atau sesuai, bagaimana jika kasusnya berlebihan atau terlalu lembab, dan bagaimana jika terlalu kering. Bagaimana cara penanggulangannya. Kemudian yang D, itu adalah suhu udara. Itu jelaskan dan jabarkan secara lengkap apa yang terjadi apabila suatu tanaman di hutan mendapatkan suhu udara yang cukup atau sesuai, bagaimana jika kasusnya berlebihan atau terlalu panas, dan bagaimana jika terlalu rendah suhu udaranya, serta bagaimana cara penanggulangannya. Selanjutnya ini kurang lebih sama juga yang E ya. Karena suhu tanah, jelaskan dan jabarkan secara lengkap apa yang terjadi apabila suatu tanaman di hutan mendapatkan suhu tanah yang cukup atau sesuai, bagaimana jika kasusnya berlebihan atau terlalu panas suhu tanahnya, dan bagaimana jika terlalu rendah suhu tanahnya. Biasanya kalau basah ya gitu kan rendah. Kemudian bagaimana cara penanggulangannya. Yang terakhir dari yang abiotik itu adalah derajat keasaman tanah atau pH. Jelaskan dan jabarkan secara lengkap apa yang terjadi apabila suatu tanaman di hutan mendapatkan derajat keasaman yang cukup atau sesuai atau masuk dalam kategori netral. Kemudian bagaimana jika kasusnya berlebihan atau masuk dalam kategori asam, dan bagaimana jika terlalu rendah atau masuk dalam kategori basa. Bagaimana cara penanggulangannya. Itu yang abiotik. Sekarang kita lanjut ke 4.2.2 deskripsi pengaruh lingkungan biotik. Nah, yang A, bagian A ini perhatikan ya, ada A dan B soalnya. Yang A itu adalah klasifikasi gulma. Silakan tuliskan nama lokal yang kemarin, kemudian nama latinnya, kemudian di bawahnya silakan tuliskan secara lengkap dan dengan penulisan nomenklatur yang benar ya, itu dari kingdom sampai dengan spesies. Jangan lupa di sini garis bawah pokoknya sesuai nomenklatur. Kemudian langsung di bawahnya silakan teman-teman jelaskan dan jabarkan secara lengkap apa yang terjadi apabila suatu tanaman di hutan terserang gulma tersebut, dan jelaskan perbedaan gulma invasif dan non-invasif itu apa. Kemudian ini bagaimana cara penanggulangan gulma tersebut. Itu wajib dielaborasikan ya. Jadi nggak bisa cuma pengendalian pengendalian fisik, kimia, terus biologi gitu saja, tapi harus dijabarkan, dielaborasikan. Selanjutnya yang B adalah klasifikasi hama. Nah, ini sama, tuliskan nama lokal dan nama latinnya. Kemudian di bawahnya ini klasifikasinya ya, nomenklaturnya juga harus sesuai, harus benar. Kemudian di bawahnya langsung saja dijelaskan dan jabarkan secara lengkap apa yang terjadi apabila suatu tumbuhan di hutan tersebut terserang hama. Kemudian bagaimana cara hama tersebut menyerang, dijelaskan bagaimana cara hamanya menyerang, dan bagaimana cara penanggulangan serangan hama tersebut. Silakan sama-sama dielaborasikan. Lanjut ke bab 5 penutup. Ini silakan teman-teman sesuaikan dengan poin-poin tersebut ya. Teman-teman bisa lihat di laporan teman-teman yang sebelumnya yang betul itu bagaimana gitu. Terima kasih, selamat mengajarkan.